Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempraktekkan praktikum fisika tentang gaya Lorentz, yaitu motor listrik, dengan anggota saya Fregi Reserio Sandika dengan NPM 070. Saya Triana Kesumaningrum dengan NPM 68. Saya Elisa dengan NPM 08. Saya Mila Juwita dengan NPM 56. Saya Prinugraha Ajas Putra dengan NPM 78. Langsung saja masuk ke dalam bagian alat dan bahan yang akan kita gunakan. Dan bahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada magnet, yang kedua ada lakban isolatif, yang ketiga ada baterai dengan tegangan 1,5 volt, yang keempat ada gunting, kelima ada peniti 2, yang keenam ada kawat tembaga dengan ketebalan 0,5 yang sudah dililit sebagai berikut. Langkah yang pertama ada dengan menyelotipkan baterai dengan peniti. Jika sudah diselotip, maka bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya adalah dengan memasukkan tembaga ke lubang-lubang yang telah kita buat di peniti. Seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan. Ini yang terjadi jika magnet diletakkan di atas baterai. Magnet dengan kawat tembaga akan mengalami tolakan sehingga menyebabkan tembaga bergoyang. Konsep gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami suatu gaya yang disebut gaya Lorentz. Nah, adanya gaya Lorentz ini akan menimbulkan simpangan pada kawat tembaga. Semakin besar arus listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula, semakin besar kawat berarus dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Gaya Lorentz merupakan perpaduan antara gaya elektrik dan gaya magnetik dalam suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz dapat terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak atau arus listrik dalam medan magnet. Rumusnya yaitu F sama dengan B kali I kali L, dengan F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, dan L merupakan panjang kawat berarus dengan satuan meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan, dengan jempol merupakan arah arus, telunjuk merupakan arah medan magnet, dan jari tengah merupakan gaya Lorentz. Apa yang membuat kawat bergerak? Ketika kawat dialiri arus listrik dan masuk ke dalam daerah magnetik, maka kawat akan berputar sesuai dengan arah gaya Lorentz. Kawat bergerak adanya tolakan. Tolakan terjadi akibat adanya pertemuan antara kutub yang sama antar magnet. Sebuah penghantar berarus mengalami suatu gaya ketika diletakkan dalam suatu medan magnetik. Gaya tersebut dinamakan hukum Lorentz. Arus listrik dapat dipandang sebagai partikel bermuatan yang bergerak. Gaya magnet atau gaya Lorentz merupakan besaran vektor. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah gaya Lorentz dapat terjadi karena adanya kawat berarus listrik yang berada pada medan magnet.